Saudara dan saudari yang terkasih, ketika mendengar Injil hari ini, logika manusiawi kita pasti akan membawa kita kepada suatu pemikiran tentang ketidakadilan. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memberikan suatu perumpamaan tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya. Dalam perumpamaan itu, Yesus menggambarkan hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja kebun anggurnya. Setelah mendapatkan para pekerja, si tuan rumah mengadakan suatu kesepakatan tentang gaji dengan mereka. Dan mereka sepakat bahwa para pekerja akan diberi gaji sebesar 1 dinar per hari. Ketika hari sudah malam, tuan rumah memanggil para pekerjanya dan memberikan gaji kepada mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Nah, disinilah pokok persoalannya mulai muncul. Karena mereka yang bekerja seharian itu diberi gaji yang sama dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam. Dalam hal ini, mereka yang bekerja seharian itu mempertanyakan tentang keadilan. Mereka protes karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini, sesungguhnya kita dapat merefleksikan hidup kita masing-masing. Dalam kehidupan ini, betapa seringnya kita merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil kepada kita. Ketika kita mengalami suatu pengalaman sukacita, kita pasti akan merasa senang dan bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika kita mengalami suatu pengalaman duka cita, dengan mudahnya kita akan mengumpat Tuhan dan kita akan menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat, dan Tuhan itu sangat kejam. Nah, jika kita memiliki pemikiran yang seperti ini, disinilah kita sesungguhnya telah jatuh kepada pemahaman yang salah tentang kebaikan dan keadilan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah berlaku tidak adil kepada kita. Di balik setiap pengalaman duka cita atau sukacita yang kita alami, Tuhan pasti selalu mempunyai rencana yang indah. Terkadang apa yang kita pikirkan tidak selalu selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Rancangan Tuhan tidak dapat disamakan dengan rancangan manusiawi kita. Demikianlah Nabi Yesaya menegaskan kepada kita dalam bacaan pertama tadi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dari Injil hari ini, kita juga dapat belajar dari pengalaman para pekerja kebun anggur. Dalam konteks ini, kita dapat memposisikan diri kita sebagai pekerja kebun anggur Tuhan. Tuhan memanggil kita semua sebagai pekerjanya. Apapun bidang pekerjaan positif yang kita lakukan atau kita tekuni saat ini, walaupun bidang pekerjaan yang kita tekuni saat ini berbeda, Tuhan tidak pernah memandang perbedaan itu. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, yakni sebagai pekerja kebun anggurnya. Oleh karena itu, lakukanlah semua pekerjaan kita dengan baik dan dengan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Rasul Paulus telah menegaskan dalam bacaan kedua pada hari Minggu ini, yakni, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi bab 1 ayat 22a. Maka, hendaklah segala pekerjaan kita di dunia ini menghasilkan buah yang melimpah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa dunia kita saat ini sedang diliputi duka cita karena wabah virus corona. Karena musibah ini, banyak orang di antara kita yang mengalami kerugian, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun di tengah musibah ini, kita masih bisa bersyukur karena ada begitu banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu sesama dalam hal mengurangi beban sesamanya. Banyak orang yang dalam tanda kutip berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan bagi sesamanya. Hal ini sangat baik, akan tetapi kita tetap perlu waspada dan berhati-hati. Mengapa? Kita perlu berhati-hati supaya kita jangan sampai berlaku sama seperti para pekerja kebun anggur
dalam perumpamaan Yesus tadi. Dengan melakukan kebajikan, hendaklah kita tidak bermegah diri dan menganggap bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah berlaku seperti itu. Jika kita melakukan suatu kebajikan yang besar, lakukanlah itu dengan tulus hati. Jangan kita menganggap bahwa dengan melakukan kebajikan yang besar itu, maka upah yang akan kita terima dibandingkan dengan orang lain pun akan besar. Nah, sekali lagi, kita harus ingat bahwa kita ini adalah pekerja Tuhan. Sebagai pekerja Tuhan, apa yang kita lakukan? Yakni bekerja. Bekerjalah dengan fokus, bekerjalah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Urusan upah, biarlah Tuhan selaku pemilik kebun anggur yang mengaturnya. Sekali lagi, kita hanya bekerja di kebun anggur Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, karena kita adalah pekerja Tuhan, maka kita patut bersyukur. Kita bersyukur karena kita dapat melayani Dia melalui setiap pekerjaan positif yang kita lakukan dan kita tekuni saat ini. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan terlalu banyak mengeluh dan protes kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memiliki rancangan yang telah disiapkannya bagi kita. Dan kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu pasti akan selalu indah. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan